Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di materi pembelajaran Bahasa Indonesia di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, semoga di pertemuan kali ini kalian tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat mengikuti pembelajaran daring di rumah. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks merancang dalam karya ilmiah. Merancang karya ilmiah itu sebetulnya pernah kalian lihat mungkin ya, hasil dari media massa seperti halnya koran, majalah, itu juga karya ilmiah. Hanya kita nanti akan kupas lagi, bahas lagi lebih dalam seperti apa sih sebenarnya. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya, Siti Sarifah. Hal yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Adapun indikator yang perlu kalian capai, yang harus kalian capai itu adalah ada 2 poin. Yang pertama, mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang selanjutnya, yang kedua adalah menentukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Seperti apa hal-hal yang perlu kalian kuasai atau pahami itu? Namun sebelumnya, Ibu akan bahas dulu nih ya, apa sih sebetulnya dari karya ilmiah itu? Ya, karya ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang fenomena ataupun peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Jadi untuk karya ilmiah ini adalah memang benar-benar peristiwanya itu, kejadiannya itu memang berdasarkan kenyataan, hal yang benar-benar terjadi, bukan hanya bersifat fiksi gitu ya. Selanjutnya, anak-anakku, untuk indikator yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Nah, ketika kita akan mengidentifikasi struktur karya ilmiah itu, ada beberapa bentuk penyajian yang disajikan dalam karya ilmiah itu sendiri. Yang seperti apa? Untuk bentuk penyajiannya itu terbentuk ke dalam 3 bagian atau 3 macam ya. Yang pertama adalah bentuk populer. Selanjutnya yang kedua bentuk semi formal. Dan yang ketiga bentuk formal. Seperti apakah dari ketiga bentuk itu? Mari kita bersama-sama belajar. Yang pertama untuk penjelasan bentuk formal. Mohon maaf, bentuk populer. Bentuk populer ini memang biasanya sering kita lihat hasil dari media massa ataupun media cetak ya. Contohnya koran ataupun majalah. Nah, yang seperti apa yang populer itu? Maksudnya ialah karya ilmiah yang bentuknya mana suka, yang diungkapkan dalam bentuk karya ilmiah dan menggunakan ragam bahasa santai. Jadi untuk penulisan karya ilmiah ini boleh kalian menggunakan ragam bahasa sehari-hari yang sering kalian gunakan. Tetapi tetap meskipun digunakan menggunakan ragam bahasa santai, tetap saja kaidah kebahasaan tetap digunakan. Harus sopan, harus santun, itu yang utama ya. Kemudian yang kedua, untuk bentuk semi formal. Nah, untuk bentuk semi formal ini adalah memang karya ilmiah yang harus berurutan, ada strukturnya ya, ada sistematikanya yang perlu kalian pahami, yang harus kalian tuangkan ketika kalian nanti menulis karya ilmiah itu sendiri. Nah, untuk sistematikanya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu halaman judul, jelas ya, itu harus dicantumkan. Kemudian ada kata pengantar. Biasanya kata pengantar ini adalah memang ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh seorang penulis ya. Itu. Sebelum terciptanya karya ilmiah itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya ada daftar isi, ada pendahuluan, lalu ada pembahasan, ada simpulan, dan daftar pustaka. Nah, kalau untuk contohnya itu sendiri, untuk laporan semi formal itu
Ada beberapa macam, sebetulnya banyak. Di antaranya ada laporan biasa, ada makalah juga ya. Itu termasuk ke dalam bentuk semi formal. Selanjutnya ada bentuk formal. Bentuk formal sistematikanya lebih rinci lagi dibanding dengan bentuk semi formal ya. Di antaranya itu ada judul, ada tim pembimbing. Tim pembimbing di sini memang adalah tim-tim ataupun pihak-pihak yang yang membantu terciptanya karya tulis itu sendiri ya. Kemudian kalau misalnya di sekolah tim pembimbingnya jelas, misalnya ibu sebagai pembimbing pertama, kemudian ada pembimbing kedua begitu ya. Selanjutnya ada kata pengantar. Lalu ada abstrak. Abstrak di sini adalah merupakan pembahasan mengenai hal garis besarnya, poin-poin yang pentingnya itu kan ya. Kemudian yang selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya ada bab pendahuluan, lalu bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Kemudian ada bab metode penelitian, jadi metode apa saja yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu dituangkan, dijelaskan di dalam bagian bab ini. Kemudian ada bab pembahasan hasil penelitian. Lalu ada simpulan dan rekomendasi. Selanjutnya daftar pustaka. Ada lampiran-lampiran. Ini lampiran-lampirannya di sini merupakan pendukung-pendukung sebagai bukti juga, data juga dalam terbentuknya atau terciptanya tulisan dari karya ilmiah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada riwayat hidup. Ya, riwayat hidup itu sendiri memang dituliskan adalah berdasarkan pengalaman hidup penulis, kemudian riwayat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMK dan sebagainya, gitu ya. Untuk contoh bentuk formal itu contohnya adalah berupa skripsi, tesis ataupun disertasi. Itu adalah contoh dari bentuk karya ilmiah yaitu berbentuk formal. Itu ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Kemudian yang tidak kalah penting dalam penulisan karya ilmiah itu memang strukturnya itu harus kalian perhatikan karena ada bagian pentingnya ini ya, terutama sistematika. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah memang karya ilmiah itu jelas harus ada judul ya, judul. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan. Di dalam pendahuluan pun itu ada beberapa hal yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya latar belakang. Yang seperti apa sih latar belakang itu? Ya, latar belakang itu merupakan permasalahan ya. Mengapa masalah itu mengapa sih harus diangkat, harus dibahas dalam karya ilmiah? Itu adanya di latar belakang. Ya, kenapa sih kalian mengambil judul itu? Karena latar belakangnya apa-apa itu dijelaskan dalam latar belakang ya. Kemudian ada perumusan masalah ya, ada perumusan masalah. Ada tujuan, ada manfaat ya. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu di dalamnya bisa berupa garis besar materi-materi ataupun masalah-masalah ataupun informasi-informasi yang akan dibahas, yang akan digambarkan dalam karya ilmiah. Kemudian dalam yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, ini ya yang digunakan, metode yang digunakan dalam karya ilmiah itu apa saja, macam-macam ya. Di antaranya ada metode deskriptif,
ada eksperimen, ada penelitian kelas dan lain sebagainya. Jadi ini harus disesuaikan dengan masalah yang akan diangkat, latar belakangnya, tujuannya, nanti diketemukan metode yang tepat untuk penelitian ini. Gitu ya. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, ini dalam bab pembahasan jelas di dalamnya dikupas habis, dijelaskan dengan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya, berkaitan dengan isi pokok karya ilmiah. Dan selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan bisa berupa hal yang mendasar yang menjadi garis besar permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah, gitu ya. Kemudian untuk saran bisa saran nih, ketika kita akan memberikan saran, khususnya dalam karya ilmiah, itu adalah saran yang harus membangun ya, bukan hanya untuk saran yang menjelekkan ataupun bisa dikatakan menjerumuskan orang lain ya. Nah seperti itu. Jadi sarannya itu harus saran yang membangun gitu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting yang harus ada dalam struktur teks karya ilmiah itu adalah daftar pustaka gitu ya. Jadi nanti kalian ketika dalam membuat teks karya ilmiah itu harus dicantumkan daftar pustaka. Misal nih ya, kalian akan mengutip ungkapan ataupun pendapat dari pakar atau pakar ilmu tertentu. Nah itu, jadi kalian harus mengutip dari buku apa, halaman berapa, siapa si penulis bukunya itu dicantumkan dalam daftar pustaka, itu jelas ya. Untuk penulisan daftar pustaka kita akan kupas lanjut lagi nanti di sesi atau pertemuan yang akan datang ya. Nah kemudian selanjutnya anak-anakku, untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah ternyata karya ilmiah itu punya ciri ya, itu diantaranya ada 4. Yang pertama itu sifatnya atau ciri-cirinya itu sistematis. Kenapa disebut sistematis? Karena dalam penulisan karya ilmiah itu harus disusun secara teratur, beruntun ya. Seperti tadi yang sudah Ibu ulas ya, yang sudah Ibu bahas bahwa memang ada sistematikanya, mulai dari penulisan judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sebagainya yang tadi kita sudah bahas itu ya. Itu merupakan penjelasan ataupun maksud dari sistematis itu sendiri. Yang kedua adalah logis. Jadi ciri-cirinya itu yang kedua adalah logis. Logis itu dimana memang isi dari teks karya ilmiah itu harus dapat ataupun mudah dipahami dan dapat akal sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga ini objektif atau impersonal. Nah ini yang dimaksud dengan objektif itu memang adalah pernyataan ataupun informasi-informasi yang dituangkan di dalam teks karya ilmiah itu harus didasarkan pada pandangan umum, masyarakat ya, atau orang lain, bukan hanya pandangan kita sebagai penulis itu ya. Itu maksudnya objektif atau impersonal. Yaitu informasi yang diberikan dalam karya ilmiah itu harus berdasarkan kebenaran yang di dalamnya didasarkan atas kenyataan yang sesungguhnya dan tidak bersifat imajinatif. Jelas ya maksud dari faktual itu. Kenapa tidak boleh bersifat imajinatif? Karena untuk karya ilmiah itu diambil informasinya itu adalah berdasarkan atas fakta-fakta atau kejadian yang sesungguhnya, begitu anak-anak ya. Beda halnya kalau bersifat imajinatif itu biasanya terdapat dalam karya sastra, bukan karya ilmiah. Gitu ya anak-anakku. Ya, rupanya untuk perjumpaan kita di sesi yang pertama ini ya anak-anakku dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan barusan. Ya, selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap menerapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Tetap semangat, tetap sehat berada di rumah agar pandemi ini segera berlalu ya. Sekian dari Ibu.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.